dalam kondisi yang sehat semua. Oke, minggu kemarin kan kita telah membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan akan terlaksana apabila terdapat orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, alat penyembelihan, dan prosesnya. Menurut syariat Islam, penyembelihan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa ketentuan. Apa aja sih ketentuan-ketentuannya? Oke, saya akan menjelaskannya. Ketentuan yang pertama adalah ketentuan untuk orang yang menyembelih. Ketentuan untuk orang yang menyembelih itu ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang menyembelih harus balik dan berakal sehat. Yang ketiga, orang yang menyembelih harus mengucapkan basmalah sebelum penyembelihan. Dan yang terakhir, penyembelihan harus dilakukan dengan sengaja. Oke, ketentuan yang kedua adalah ketentuan mengenai hewan yang akan disembelih. Baiklah, saya akan mengambil contoh hewan yang akan disembelih pada hari ini. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan menyembelih kambing. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang ketentuan hewan yang akan disembelih. Nah, ketentuan hewan yang akan disembelih itu ada 2. Yang pertama, hewan itu dalam kondisi sehat dan masih hidup. Yang kedua, hewan itu termasuk binatang yang halal untuk dimakan. Nah, contohnya adalah kambing. Kambing adalah binatang yang halal untuk dimakan. Oke, ketentuan yang ketiga adalah ketentuan tentang alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus dalam kondisi yang tajam dan dapat melukai orang lain. Ketentuan yang kedua adalah tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Baiklah, memasuki ketentuan yang keempat adalah ketentuan tentang proses penyembelihan. Ketentuan tentang proses penyembelihan itu ada 2. Yang pertama, penyembelihan hewan harus pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makan, saluran pernafasan, dan 2 urat leher hewan tersebut. Yang kedua, orang yang menyembelih harus benar-benar memastikan ketiga bagian tersebut, yaitu saluran makan, saluran pernafasan, dan 2 urat leher hewan itu harus benar-benar terputus. Apabila ketiga bagian tersebut sudah benar-benar terputus, maka penyembelihan tersebut dikatakan sah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan hewan. Mari kita lihat dan kita simak dan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membarikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati.
Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman. Udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Oke anak-anak, setelah melihat video dan menyimak video yang saya berikan tadi, mari kita mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, kita siapkan lubang penampung darah. Kita ibaratkan di bawah meja sini adalah lubang penampung darah ya. Setelah itu, letakkan hewan menghadap kiblat dengan posisi lambung kiri hewan berada di bawah seperti ini. Kemudian, kita tali bagian kaki hewan agar dia tidak bergerak. Kita tali yang kuat. Tali yang kuat. Seperti ini. Yang satunya juga seperti ini. Oke. Setelah itu, letakkan leher hewan tepat di atas lubang yang telah disiapkan. Kemudian kita baca basmalah sebelum menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Arahkan pisau pada leher hewan, kemudian potong leher hewan hingga memutus 3 saluran, yaitu saluran makan, saluran pernafasan, dan 2 saluran leher hewan tersebut. Kita potong. Nah, setelah darahnya keluar, sebelum hewan benar-benar mati, kita dilarang untuk memutus kepala hewan. Nah, oke. Selanjutnya, apa ada yang belum paham dari penjelasan saya? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Baiklah, sekian pelajaran hari ini. Marilah pelajaran pada hari ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.